A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita semua, terutama kepada sahibul hajat, ikhwan dan akhwat Ponpes Datul Kahfi. Semoga diberikan keselamatan dan mendapati keberkahan. Semoga dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan senantiasa dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Semua hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah syafaat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkah barokah manaqib Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, berkah karamah murubi ruhina Syekh Biki Rizali Aziz Indrawan. Amin amin ya rabbal alamin. Manqobah ke-42. Syekh Son'ani karena tidak taat kepada Tuan Syekh, nasibnya menjadi penggembala babi. Pada waktu Tuan Syekh menerima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa telapak kaki beliau bakal memijak pundak-pundak para waliullah. Sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Mereka agar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Tuan Syekh dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing. Karena menghormati dan mengagungkannya, kecuali seorang wali namanya Syekh Son'ani. Terdengar oleh Tuan Syekh dan beliau berkata, telapak kakiku akan menginjak pundaknya si penggembala babi. Tidak berapa lama kemudian Syekh Son'ani berangkat berziarah menuju kota Mekah diiringi 400 orang santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak, demikianlah ketentuan Allah yang Maha Kuasa berlaku bagi para hambanya. Pada waktu Syekh Son'ani berjalan melewati suatu kampung yang penduduknya mayoritas beragama Nasrani, kebetulan ia melihat sebuah kedai. Penjual warung itu seorang perempuan Nasrani, penjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu pandai menarik para pembeli
karena wajahnya cantik tiada bandingnya. Badannya mulus sehingga mendebarkan hati para pemuda. Konon tiada seorang lelaki pun yang tidak terpikat padanya. Demikian pula Syekh Son'ani melihat kecantikan perempuan itu terpesona sehingga luluh hatinya. Hilang rasa malunya, wibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengiringnya, sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan sukarela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja, dan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan cantik itu. Pada suatu hari perempuan itu menyuruh Syekh Son'ani menggembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh menggembala babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya. Melihat kejadian itu, seluruh santri pengiringnya itu pulang meninggalkan gurunya, karena secara mencolok Syekh Son'ani telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal ada 2 orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecahan musibah yang menimpa gurunya. Hasil perumusannya, mereka berpendapat bahwa musibah itu harus diperbaiki dari sumbernya dan ditelusuri sebab akibatnya. Kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap gurunya dan kata yang diucapkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Syekh Son'ani. Maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Tuan Syekh, kata Syekh Fariduddin. Kamu Syekh Mahmud tinggal di sini. Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu, lalu ia mencari pekerjaan dan mohon bantuan Tuan Syekh. Namun tidak ada jawaban atau tidak ada lowongan kecuali pekerjaan berat dan hina. Akhirnya terpaksa pekerjaan itu diterima dan dikerjakan, yaitu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari Tuan Syekh mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran, dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya, sehingga wadah kotoran itu penuh dengan air hujan melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Tuan Syekh merasa iba hatinya. Lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri dan ia juga teman Syekh Son'ani, Tuan Syekh bertanya lagi, "Kamu sebenarnya ingin apa?" Dijawab oleh Syekh Fariduddin. Kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya. Tuan Syekh berkata, "Kamu mendapat makom, yakni kedudukan yang lebih tinggi, dan juga gurumu kuampuni." Kata Syekh Fariduddin, "Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku." Kata Tuan Syekh, "Memang benar, gurumu itu telah diampuni karena kedudukanmu." Bertepatan dengan saat memberi ampun,
detik itu pula Syekh Son'ani siuman sadar kembali dari kelalaiannya. Lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu juga hatinya menjadi berubah, tertanam dan berkembang perasaan cinta, rindu, mahabbah pada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat kepada Tuan Syekh. Demikian pula tidak kurang pentingnya perempuan cantik Nasrani itu dan juga kekasih Syekh Son'ani ikut berziarah bersama Syekh Son'ani dengan keyakinan yang kuat ia akan berikrar masuk agama Islam di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma ansur alaihi rahmata wa ridwana wa midana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan.